Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Opening kali ini kebetulan kita gak ada kata-kata ya guys ya. Kita udah kehabisan kata-kata sama kayak di balapan Singapura ya. Kayak kehabisan momen aja gitu. Ada sih momen tapi dikit ya, 1-2 bisa dihitung jari. Gak terlalu wow, gak begitu banyak. Dan ya kayak gitu ya. Sorry ya guys. Apa mau dikata ya? Itulah tadi opening yang sangat-sangat desperate dari seorang perawat kita. Betul sekali. Oke, welcome back to Turning Point episode selalu sehabis balap ya. Habis balap kontennya siapa ya? Konten Nopal. Oke, jadi Unj. kali ini kita akan bahas Singapura. Jujur gue pribadi bingung membahas apa aja yang terjadi di Singapura kemarin karena basically secara balapan gak ada apa-apa teman-teman, gak ada yang bisa dibahas banget. Jadi ya kita coba aja pelan-pelan. Semoga mungkin tadi kita bisa menemukan 1-2 hal yang mungkin akan menggelitik gitu ya. But let's see. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subs, 10 ribuan lagi harusnya, udah 90.000 subscriber kemarin. Jadi ya, thank you. Jadi subscribe jangan lupa. Oke, kita langsung aja masuk ke Singapura Grand Prix. Seperti biasa kita akan mulai dengan skor. Mungkin kita mulai dari Regi dulu yang udah lama tidak ada di sini, biasanya diganti sama Ilham. Dan Regi nontonnya nggak full. Silakan. Betul. Gua gak nonton full ya, makanya sisanya gua nonton di highlight. Dinas siang saya keburu ngejemput pasien. Iya, gua sempat lihat openingnya gitu ya. Cuman di mata penonton ini menjadi openingnya ceng. No, jaga di situ juga bang. Ceng. Race opening kali ya. Race opening ya. Di mata penonton, gue bakalan nyebut openingnya balapan awalnya itu wow gitu ya. Lu tahu Lando Norris yang selalu kalah setelah start gitu ya. Itu tidak terjadi di sini, tidak terjadi gitu ya. Itu kan bikin penonton, wah akhirnya ya Norris gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kita melihat di tikungan pertama bukan chaosnya crash ya, tapi beberapa pembalap gitu ya. Beberapa pembalap sempat wide dan hilang momentumnya kayak Aston Martin, Ferrari, dan lain-lain yang bikin Hülkenberg sempat ada di posisi 5. Tuh gue suka gitu ya. Kalau tim-tim yang biasanya ada di belakang tiba-tiba di posisi depan, apalagi Hülkenberg gitu ya. Terus juga ya suka aja gitu lihat-lihat kayak tim papan bawah tiba-tiba di depan gitu. Terus juga konsistensi Colapinto yang sempat ada di jajaran 10 besar juga ya sejak race kemarin bagus. Kita melihat Colapinto dikit lagi dapat poin ya ujungnya, tapi kita lihat yang di awalnya itu gua suka banget gitu ya. Berasa nggak tahu kenapa ya, lihat di chat tuh kayak orang lain kayak ngomongin berasa kayak Daniel Fiat, Daniel Torpedo. Kenapa ya? Gua agak sedikit bertanya-tanya juga gitu ya. Tapi di sisi lain Colapinto startnya bagus sih, bagus gitu ya. Gua setuju. Terus di sisi lain ada nyaris ya, near miss gitu ya kalau bahasa England ya. Norris hampir nabrak gitu ya. Dan itu kalau misalkan yang nonton ngantuk itu dikit terbuka gitu matanya dikit gitu ya. Wow, hampir aja gitu ya. Meskipun ya masih bisa lebih jauh lagi gitu ya dari kejaran Max Verstappen. Dan hasilnya apa? Hasilnya di ending kita udah tahu ya, Norris benar-benar bisa memanfaatkan momentum yang bagus di posisi depan untuk stay di posisi itu tanpa melakukan mistake lagi. Dan sayangnya ya yang harusnya Norris pas seslap udah direbut sama Daniel Ricciardo yang nampaknya bakal jadi race terakhirnya di Formula 1. Siapa penggantinya? Kalian pasti udah tahu ya. Skor gua kasih 75 deh. Buat balapan kali ini. Ada fotonya guys, ada fotonya. Nah ini. Ini kalau gue jadi Norris. Tipis banget gila. Iya ini kalau gue jadi Norris, udah tuh, udah darah tinggi ya dan juga nadinya itu berdetak kencang ya. Kalau gue lebih ke ini cepirit sih itu. Dikit. Shit my fan. Iya boleh bisa juga. Oke. Berapa nilainya Rek? Berapa nilainya? 75. Iya barusan ya. 75 ya. Oke. 75 dari Regi, dari Pak dokter kita atau perawat kita. Yo, Dims. Silakan.
udah disebutin semua, kayak mereka udah cukup. Soalnya emang nggak ada apa-apa ya kemarin ya. Iya, makanya bisa dihitung semua beberapa jari sebenarnya. Jadi kan di sini kerja lebih santai rek. Paling gue tambahin sih ya Verstappen yang the best, dia kedua memaksimalkan potensi yang ada. Gue tahu tuh mobil seharusnya emang gak bisa kedua, cuman dia bisa bawa itu mobil kedua dan itu keren banget. Dari FP juga pace lumayan. Terus juga ada Ferrari damage limitation ya, mereka kemarin menurut gue bisa lah membayar apa kesalahan mereka pada hari Sabtu lah. Finish kelima sama 7 emang bukan hasil maksimal, cuman dilihat dari kesalahan mereka cukup lah ngebayar kesalahan yang kemarin. Ferrari mulu bang. Lah biarin, konten-konten gue aing ke aing. Iya. Terus Mercedes, gue tuh mana? Gue tuh di Ferrari ya, Ferrari. Terus abis itu Mercedes, pace-nya oke lah, yang konsisten di top 5, yang nggak kenceng banget, nggak, yang pelan banget nggak, pas lah. Dia emang lebih pelan daripada Ferrari kemarin, cuman eksekusi mereka lebih baik dari pas hari Sabtu. Jadi pas hari Minggunya jadi aman di depan. Kalau Ferrari kan harus sedikit berjuang gitu kan. Nilainya ya berapa nilainya ya? 8 lah, masih oke lah. Oke, 8 ya. Cukup baik dari Dims ya, nilai 8. Pakai Nopal, the melorot kamera guy. Kamera ngomong sendiri aja. Enggak, iya. Oh, kamera Nopal mahal guys, dia auto tracking gitu. Auto tracking ya. Segitu ya. Di Australia lebih canggih, negara maju ya. Oke. Betul. Nilaiku kemarin jujur aku antara 7,5 sama 8. Tapi kayaknya Oke. Apa nih? Enggak tahu dari mana pencet tadi. Yang Dims 7,5 soalnya I mean balapannya bosenin. Ya kita dikasih drama-drama di tengah musim ini gitu kan. Terus di awal musim kita dikasih kayak balapan yang entertaining, perfect gitu. Ya apa namanya? Selalu ada yang nggak diduga gitu lah. Kemarin itu walaupun belakang ya Ferrari, Mercy, battle gitu, tapi apa namanya? Secara nonton kemarin boring race guys, kayak kita boring race sejak lumayan lama menurutku, yang mana adalah sebuah praise buat F1, tapi kayak kemarin itu adalah boring race pertama, mungkin ya bisa dibilang lebih boring daripada Belanda sih, lebih boring daripada Belanda. Dan ya I think 7,5 bisa kasih 7,5 karena masih ada main strateginya tuh, main tempat-tempat strategi gitu kan. At least kalau dari aku masih entertaining, tapi kayaknya dari mata penonton biasa gitu kan ya tidur sih, ngantuk. Balapnya hampir 2 jam gitu kan, 1 jam 45 menitan ya. Capek banget nontonnya. So ya itu aja sih. Ya namanya race kan ya, nggak selalu itu lah guys, ada naik turunnya lah. Betul. Teori gue mungkin sebenarnya gue tuh mau bilang kalau Singapura nggak seru juga nggak bisa, karena tahun lalu bagus ya si Carlos Sainz yang waktu kejar-kejaran itu kan itu seru banget tuh tahun lalu tuh. Dan Singapura tahun lalu juga merupakan satu-satunya balapan non Verstappen win gitu kan. Non Red Bull ya. Tahun ini nggak tahu ya, kayak Singapura kayak jadi, kalau gue nggak tahu, kalau kemarin gue datang ke sana mungkin nggak seru kayaknya kita ya. Mungkin. Ya, kita jalan-jalan doang, ya, bukan balapannya. Karena balapannya udah stuck aja gitu. Dan mungkin kalau gue ibaratkan adalah kemarin itu sama kayak kalau kalian nonton anime guys. Kemarin tuh kayak episode filler ya istilahnya. Episode filler. Jadi episode yang bisa kalian skip gitu istilahnya. Yang nggak penting-penting amat ada di main. Karena kenapa kok gue bilang filler? Karena nggak merubah apapun. McLaren tetap nomor 1 di konstruktor, Max masih nomor 1 juga di driver standing. Jadi nggak merubah apa-apa. Cuma memang ya of course Norris mendekat sekarang gapnya 50 sekian 52. Something gitu, 52 poin. Yang mana gue baca-baca
gue tuh agak aneh sama statistik orang-orang, tapi emang ya namanya statistik boleh lah. Bilangnya kalau misalnya Norris P1 dan P2, Max Verstappen P2 terus sampai 6 balapan terakhir, mana bisa bro, mana bisa itu 1-2 Ya, terus. betul. Kalau Iya tapi iya sih ya. Makanya gue bilang namanya juga orang ngasih statistik ya udahlah. Cuma ya lucu aja, gila juga nih orang ngitung-ngitungnya sampai segitunya gitu. 1 poinnya Ricciardo itu dihitung sebegitunya maksudnya guys. Maksudnya kalau Max sama Lando 1-2 mulu nih gitu sampai 6 balapan termasuk sprint race gitu kan. Itu yang kayak anjir segitunya ya. termasuk sih guys. Karena menurut gue kemarin fase lap Ricciardo jujur menurut gue nggak signifikan sih menurut gue ya. Ya kalau 1-2 terus tadi ya of course signifikan 1 poin ya. Tapi masalahnya kan nggak mungkin ya ngelihat mobilnya sekarang Red Bull udah ampas banget. Kemarin menurut gue Max bisa P2 pure karena tracknya gitu. Kalau misal tracknya bisa lebih salip-salipannya lebih enak, gue yakin Max tetap bisa kesalip sih. Iya. Melihat jauhnya Lando Norris itu kesannya kayak Max Verstappen tuh nahan yang belakang gitu. Terkesan walaupun memang Max kemarin juga punya pace-nya sendiri ya. Iya. Yang bikin kayak gitu tuh adalah Mercy blunder, Ferrari blunder di quali juga. Iya. Mungkin kalau kemarin Leclerc P3 gitu mungkin masih bisa fight sama Max mungkin. Iya. Terus kalau enggak ya Hamilton pakai medium juga. Itu pasti bakalan sama Max. Sama kemarin Piastri juga gue nggak tahu kenapa Piastri agak kurang gitu. Ya maksudnya bagus sih kemarin finish P3, cuma maksudnya di awal itu kelamaan ditahan disuruh duluan itu gue nggak tahu. Pertama mungkin balik lagi karakteristik track yang membuat hal tersebut. Ini mungkin udah langsung masuk pembahasannya. Skor dari gue 6 kalau gue kasihnya guys ya 6. Jadi ya karena memang nggak banyak yang ya mungkin 6,5 deh, baik 6,5 lah gitu. 7 lah. Ya 7 deh. Nggak 6. Egonya berhasil. 6,5 guys ya. Oke, balik lagi tadi mungkin Piastri, karakteristik track mungkin Piastri itu kenceng, terbukti di akhir-akhir kenceng. Kita bisa lihat dari Charles Leclerc yang super duper ketahan sama Haas dan juga Aston Martin kemarin gitu kan. Nah itu. Jadi itu mungkin hal yang sama terjadi sama Piastri juga. Yang mana mungkin secara raw pace atau secara mobilnya kencengnya mungkin bisa lebih kenceng Piastri. Cuma ketahan DRS. Ketahan Mercedes. Betul. 4 DRS itu tidak membantu ternyata guys. Tidak membuat salip-salipan jadi mudah. Ketika mereka udah pecah nih formasinya, ketika Mercedes berdua tuh udah pecah tuh antara Lewis sama Russell, baru tuh bisa di absen satu-satu tuh sama Piastri. Begitu halnya sama dengan Haas dan juga Aston Martin gitu. Leclerc ketika mereka udah pecah baru di absen satu-satu tuh sama Leclerc tuh. Bahkan Leclerc absen sampai hampir Russell gitu ya. Hampir Russell. 5, betul. Jadi DRS trainnya mungkin yang sucks ya untuk di Singapura ya, untuk susah untuk dipecahin gitu karena pertama mungkin exit mobilnya dan segala macam yang di depan mungkin yang kebetulan bagus-bagus terus gitu ya, termasuk Haas karena kita lihat Haas bagus banget. Even nggak usah jauh-jauh deh, kita bilang William aja nggak bisa disalip sama Red Bull guys ya. William, even kalau Pinto tuh nahan Perez. Iya, Perez tuh nyalipnya gara-gara pit stop, bukan gara-gara di track gitu teman-teman. Jadi itu makanya tanda tanya besar mobil Red Bull ini sebenarnya gimana sih gitu kan? Karena kalau kita ngelihat McLaren finishnya 1-3, oke, McLaren berarti kita bisa nobatkan terkencang. Mercedes itu masih deket nih, 4 sama 6. Masih cuma selisih dikit. Nah itu Ferrari 4 sama 5 sama 7. 5 sama 7. Jadi masih gapnya masih cuma 2 posisi doang gitu. Sementara Red Bull itu 2 sama 10 gitu. Jadi ini gimana nih? Gitu kan. Ini nih. Jadi ini yang menarik guys ya. Ini yang menarik kita Red Bull nih maksudnya kita nggak tahu nih sebenarnya mobilnya seberapa sih? Apa sepelan itu? Maksud gue gini. Ya gue ini gue sebagai penonton gue nggak suuzon lah istilahnya. Apakah Max Verstappen segila itu, seimba itu sampai bisa membawa gerobak, atau mobilnya kenceng sebetulnya,
Cuma Pereznya yang tolol. Nah, antara dua nih. Kayaknya yang pertama sama untung Max start di depan. Karena kalau Max startnya di mid kayak 8 9 takutnya kayak tahun lalu stuck. Ya, kayak Leclerc. Kayak Leclerc, kayak Perez stuck di belakang. Singapura tuh kalau lu di belakang stuck anjir, susah banget ke depan lagi. Susah ya. Kayak begitu sih. Mungkin ya, tapi ya again it's Max Verstappen anjir. Dia selalu mengeluarkan apa yang orang-orang nggak bisa keluarkan dari suatu mobil gitu. Kemarin tuh ini buah hasil. Kemarin tuh menurut gue emang lagi apes dan lagi keberuntungan Norris sih kata gue. Begitu, maksudnya Ferrari nih yang notabene lebih kencang dari Red Bull lah for now ya. Iya. Kualinya jelek, crash satunya nggak bisa memaksimalkan di last hot lap-nya 9-10 gitu kan. Terus Verstappen yang mobilnya gerobak malah P2. Jadi kemarin tuh kayak Norris balapan sendiri, nggak ada lawannya anjir. Kayak nggak ada yang ngejar jadi nggak ada bisa terlihat dari gap ya. Iya kan, jadi kayak kita cuma berharap kemarin Lando Norris lap satunya aman gak nih? Ternyata nggak bisa bro, mobilnya Max ternyata berarti bener ya sejelek itu, susah gitu untuk bisa. Kelihatan banget sih. By the end of lap 15 itu, lap 15 tuh Norris udah ninggalin 10 hingga 11 detik. Baru 15 lap doang. 17 lap udah 14 detik. 14 lap udah 17 detik. Orang gila ya. Clean air seenak itu ternyata di Singapura guys. Seenak itu clean air dan clean tanpa air traffic. Seenak itu. Traffic. Enak gila sih. Ya, jadi kemarin berarti emang menurut gua Colapinto the best ya. Dia berani untuk dive 2 orang, 3 bahkan mungkin ya. Iya kan? Iya di turn 1 Dan dia bisa stay loh. Maksudnya biasa kan orang ngedive di awal kalau memang mobilnya nggak bisa bagus ya salip. Next lap kesalip gitu. Ini enggak. Satu-satu lihat tuh Perez. Enggak. Perez sampai muji-muji kan. Colapinto is hard to pass. He's very good. Iya. Gitu. Gokil. Betul. Kok dipuji ya? Kayaknya kalau driver lain di depan nggak gituin. Coach. Sama-sama Latin kali ya. Jadi kayak berasa temen. Gitu. Oke. Gitu. Meksiko, Jadi ke-11 nih finishnya Colapinto kan almost point. ya, kemarin Colapinto iya 11 dan Colapinto bilang pas radionya kan dibilang ini susah banget, dibilang susah dan gue lihat meme-nya kan ada orang meme-nya gini yang now bilang Colapinto now you are sergeant. Look at me. Now you are sergeant. You are sergeant now. Terus tapi ada banyak yang bilang semenjak Colapinto masuk ke William, banyak orang yang langsung berpendapat ternyata Albon gak sehebat itu. Ya, banyak orang bilang gitu. Iya. Tapi kata gue nggak cepat itulah. Tapi emang performa dia jauh lebih bagus daripada Sargent. Masalahnya gini, si ini tuh Colapinto tuh mirip Lawson. Diujinya langsung trek-trek beda-beda semua. Monza, Baku, Singapura, 3 trek ekstrim semua loh. Ya. Dan dia apalagi Singapura sekarang dia panas, gerah, pengap, tikungan mulut, tembok, buset. Serem. Gue jadi berpikir betul kata Max Verstappen di F1 itu nggak peduli lu bisa di sini karena apa, karena banyak yang deserve di sini atau nggak deserve di sini gitu. Jadi dan ngomongnya samping Lance Stroll gitu. Jadi ya gimana guys ya, memang F1 kursinya 20. Menurut gue duit doang nggak bisa membawa kalian untuk bisa masuk ke F1 anyway gitu. Ya, duit doang nggak bisa. Kalian butuh koneksi, butuh skill. Ya, skill doang nggak bisa, duit doang nggak bisa, koneksi doang nggak bisa juga. Jadi harus punya kombinasi itu, tiga-tiganya. Ya? Harus punya kombinasi tiga-tiganya gitu. Untuk bisa, ya lihat aja skill Colapinto tuh bagus banget, tapi masih belum dapat seat. Ya oke, kita bisa bilang nggak bagus banget, tapi at least dia bisa menyeimbangi Albon atau mungkin bahkan lebih bagus dari Albon dikit nih. Tapi seatnya masih belum pasti, nggak ada tahun depan. Cuma sisa ini Sauber doang. Sauber aja, satu ya. doang. Rebutan tuh, silahkan. Ngomong-ngomong kursi Lawson ya, kita bahas Lawson dan Ricciardo aja deh. Karena Singapura ya udahlah ya guys ya, Singapura nggak banyak hal yang terjadi juga. Ya intinya kemarin tuh Singapura showcase bahwa McLaren merupakan mobil terkencang, dah. Doang sih kayaknya ya. Sudah kita dan kita semua approve dan approve. Yaudah, lu deserve. Jadi kemarin emang nggak ada yang ngalahin. Emang nggak ada yang ngalahin. Emang udah the best, bagus.
without or with mini DRS. Kemarin nggak pakai mini DRS, tetap kenceng. Jadi nggak ada. Tapi masih ada aja yang komen, iyalah apalagi orang Indo, iyalah gampang kan ada mini DRS, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Lurusannya pendek, anjir lo aja yang FOMO komen mini DRS kayak tahu aja cara kerja gimana. Iya anjir, kenapa ya orang udah begitu ada mini DRS langsung bang mini DRS gimana dah bang? Hah? Kayak seolah-olah tuh mini DRS tuh kayak nos gitu loh. Iya. Ngefek banget gitu ya rasanya. Ngefek banget, pencet langsung blok kenceng gitu, kagak anjing. Enggak, itu mini DRS juga nggak dipencet loh. Iya enggak, seolah-olah gitu orang gitu. Iya. Ya itu guys ya. Intinya kemarin mini DRS tuh nggak terlalu penting karena emang drivernya McLaren nggak sebagus Verstappen dua-duanya, tapi at least udah mumpuni untuk bawa mobil kenceng gitu. Jadi mumpuni. Jadi bukan kayak McLaren nih sekarang mobil kenceng tapi isinya Sargent sama Stroll. Nah pasti nggak jadi kayak gini gitu. Iya. Ini sorry aja nih, ini fakta ya. Bener. Barangkali ada fansnya Sargent ya. Jadi ya intinya tetap bagus gitu. McLaren udah makanya F1 itu balapan mobil-mobil bagus balapan mobil bagus-bagusan. Mobil kenceng-kencengan mobil. Kenceng-kencengan mobil. Namanya juga balapan ya, namanya juga bagus-bagusan mobil, bagus-bagusan kenceng-kencengan mesin, bukan mesin ya, aero gitu-gitu lah ya. Ya, jadi intinya kalau kalian komen dari dulu kan Max menang karena mobil kenceng ya, emang kenceng, emang mobil kenceng. Ya emang kenceng, emang pikir Lewis naik Marussia juara dunia kagak anjing. Enggak, mereka maunya tuh gimana sih? Penonton tuh maunya gimana? Mobil William P1 gitu. Sauber P1 ya, potas. Sauber gitu P1. Aduh, sampai sekarang masih 0. Ya enggak bisa lah, lu mobil Sauber semua lah mobilnya lah. Itu F1 R&D-nya udah berapa miliar atau triliun rupiah lah ya, rupiah gitu yang dikeluarkan. Masa yang menang mobil yang R&D-nya cuma 1.000 rupiah gitu kan, ya nggak mungkin lah. Ada R&D kan kenceng-kencengan mobil gitu kan guys. Jadi makanya kadang nge-compare salah juga. Kadang misalnya compare Verstappen tapi mereka lupa Lewis dulu gimana, lupa Schumacher gimana, lupa Vettel gimana, lupa gitu loh, kayak buta gitu loh. Amnesia. Even Brown GP mobilnya juga mobilnya kenceng sampai dibeli sama Mercedes kan gitu. That's why sampai akhirnya 8 kali WCC Mercedes. WCC. Hampir aja. Nyaris ya. Oke, jadi balik ke Lawson dan Ricciardo. Gue izin bentar. Gue mules, gue mau berak bentar aja. Goblok. Oke guys, kembali lagi tadi sehabis bokernya Dims ya. Jadi kita balik lagi membahas Ricciardo dan Liam Lawson yang mana kemarin mungkin bisa kita bilang belum ada official release, but kayaknya semuanya media-media termasuk Ricciardo-nya sendiri juga udah menunjukkan lah ya, mengisyaratkan bahwa emang ya dia akan berpisah dengan kita. Ya maksudnya berpisah dengan F1 gitu ya. F1. Dengan F1 ya. Jadi gue nggak tahu nasibnya akan balik lagi menjadi orang ketiganya Red Bull atau gimana, gue nggak tahu juga. But yang jelas Liam Lawson yang akan masuk menggantikan, yang nggak mungkin Logan Sargent ya. Jadi harusnya Liam Lawson yang akan masuk. Plot twist gitu. Tiba-tiba Sargent will be released. Lucu banget sih. Ucak-ngacak lah gitu. Menurut Regi Arsanda gimana Reg? Ricciardo kan lu kan kemarin komen di Vicar tuh Ricciardo is better than Yuki ya kan? Betul. 16 lebih bagus daripada 8 ya. Ya benar. Iya, angka lebih gede ya. Iya, jumlahnya lebih gede. Coba. Nah, yang jadi pertanyaannya nanti kemana dulu gitu kan, tadi Mike udah sempat bilang juga gitu kan. Dan Liam Lawson ke Racing Bulls udah semakin berhembus gitu ya di beberapa waktu yang lalu gitu kan, bakal masuk menggantikan Ricciardo. Nah, yang cukup apanya ya? Jadi gua yang ada di pikiran gua tentang kemana dari Ricciardo nanti setelah udah gak ada di Racing Bulls. Gue pengennya sih Daniel Ricciardo bisa terus ada di kompetisi lain gitu ya. Meskipun gak di F1. Kita kan udah tahu. Gitu.
Masih balap gitu kan. Kalau nggak ke endurance ya udahlah gitu kan, banyak yang menanti Daniel Ricciardo untuk motorsport lain gitu ya. IndyCar kayak gitu ya. Banyak tuh yang Australia lainnya juga kayak Will Power, McLaughlin juga gitu kan. Kalau nggak Supercars kayaknya susah sih. Ricciardo kayaknya kurang gahar untuk IndyCar gitu sih. Iya, cuman yang udah juga F1 ke situ-situ lagi IndyCar. Romain Grosjean ya. Marcus Ericsson justru malah sukses di situ. Why not Daniel Ricciardo ya membawa Pipes Amerikanya di ajang Amerika gitu guys. Karena kan orang Amerika suka. Orang Amerika kan suka sama Daniel Ricciardo guys. Ya, harusnya sih bisa lah ya minimal ke situ. Intinya gak kosong lah tahun depan. Dims, suara apa Dims? Gue gak tahu. Kedengeran? Denger masuk gue. Walah, aneh-aneh udah. Aduh anjir. Iya, gitu sih. Oke, jadi Ricciardo, tapi menurut lu layak nggak untuk digantikan dengan Lawson? Menurut gua layak. Kenapanya? Karena udah sempat balap juga gitu ya di Formula 1 meskipun nggak terlalu banyak, tapi udah menunjukkan bagus gitu kan, menunjukkan progres yang. Apakah seharusnya Yuki yang diganti atau emang menurut lo emang bagus emang Ricciardo aja gitu? Gua sih lebih ke dan Ricciardo ganti melihat ya underperformnya aja. Bukan underperform sih ya, udah mah racing bulls kayak gitu kan mobilnya. Dia ternyata improve-nya tuh susah gitu ya. Ya lihat progresnya aja gitu kan, hasilnya kayak gimana meskipun ya kita udah tahu racing bulls kayak gitu. Ditambah ya itu gitu kan. Ya mau gimana lagi? Gak bisa dipaksain, susah. Gue juga jadi Horner cepet-cepet out aja lah gitu kan dari Ricciardo, meskipun ya sama tenggat. Sangat akrab. Red Bull tuh punya tenggat kontrak sampai September, harus putusin keputusannya buat masa depan Liam Lawson. Kalau enggak, Liam bakal free agent. Itu dia. Oke. Bener diputusin sekarang. Tapi belum putus sekarang. Belum ada official statement sama sekali ya. Sampai belum official. Sampai kita rekaman sekarang ini belum ada official statement ya guys ya, mengenai Ricciardo dan Lawson. Belum. Betul. Jadi, tapi kalau gitu ya, Tapi ya berita-berita media kayaknya udah banyak yang dapat leak juga mungkin ya. Jadi udah malah leaknya katanya Ricciardo nanti bakal gantiin Perez setelah Meksiko. Itu leak macam apa lagi? Red Bull aja kartel ngamuk itu. Udah nangis kan, Red Bull, let's go. Iya. Tapi nggak mungkin orang Ricciardo-nya aja udah sedih gitu. Kalau dia masih akan ke Red Bull mah nggak mungkin sesedih itu sih. Kemarin wawancara pas di Singapura gitu. Jadi ya, menurut kalian gimana guys? Mungkin tulis aja di kolom komentar karena menarik ya, karena Ricciardo ini gimana ya? Apakah menurut kalian Ricciardo itu salah langkah ketika keluar dari Red Bull? Andaikan kemarin dulu Ricciardo tetap stay di Red Bull, apakah akan seperti ini gitu? Iya. Iya lagi dulu ya. Kayaknya mistake-nya start pindah ke Renault. Itu kayaknya udah mulai terus yang kita pikir ke McLaren titik balik, ternyata enggak. Ke McLaren itu merupakan emang menang balapan ya, tapi itu Monza. Sebenarnya mobilnya tuh tahun itu nggak cocok banget sama dia, yang suka depan satset. McLaren tuh understeer kan pas era-era sebelum Grand Prix kan, jadi itu nggak cocok banget buat si Ricciardo, dan Norris cocok banget sama driving style-nya. Menang tapi udah nggak nyatu aja sama mobilnya. Yang menang doang mah Hulken siapa namanya? Ocon juga Hungari menang. Iya, Maldonado juga menang loh. Gasly Monza menang juga. Iya juga. Gitu. Ya, seperti itu lagi namanya F1, itulah kejamnya lu nggak perform ya. Kejamnya F1. Mohon maaf, mau lu siapapun mau lu anak presiden pun ya tetap dikeluarin. Tapi resikonya apa? Oh iya juga. Kecuali Stroll gitu ya, kecuali yang punya timnya bapaknya. Oh iya. Ya, kan yang punya tim bapaknya kan Stroll kan, mana tega sih. Itu juga terancam Pickup tuh terancam sponsornya hilang. Banyak banget yang hilang, hampir 50% hilang kalau Ricciardo dikeluarin. Vicarb bukan Vicarb kalau mencet Ricciardo, sponsornya bakal cabut semua. Wah, menarik gitu nih. Tahun depan gimana gitu ya. Karena Ricciardo istilahnya kayak artisnya F1 lah, mungkin iya betul, ambasadornya gitu kali ya, karena the face of F1 gitu, karena
Semua dulu banyak yang memulai nonton F1 tuh karena Ricciardo, maksudnya salah satunya alasannya gitu ya. Jadi makanya sponsor yang dibawa sama Ricciardo juga pastinya banyak. Jadi ini keputusan yang berat mungkin untuk Vicar tentunya. Makanya mungkin sampai sekarang belum di-announce mungkin juga masih mengurusi masalah itu juga kali ya, untuk gimana nih anjir untuk kalau misalnya dealan sponsornya dan lain-lain, karena Ricciardo kan ditendang ini istilahnya, kasarannya kan ditendang di tengah-tengah musim gitu. Ya walaupun tinggal 6 balapan tapi kan nggak selesai nih. Kenapa nggak tahun depan aja Liam Lawson sih gitu. Lebih ke situ sih. Jadi iya. Ya gue juga nggak tahu sih. Kenapa nggak tahun depan aja ya Lawson ya? Ya Red Bull udah janji sampai September sama Liam. Jadi mereka harus decision sampai September. Kenapa nggak decisionnya itu Liam will be driving next year? Udah gitu aja. Nah, salah Red Bull ya, kenapa janjiin Liam September? Ya Liam lagi lah sama September kalau di kontraknya. Kalau nggak September nggak ada keputusan ya free agent dia. Free agent ya. Salah dari awalnya, kenapa janjiin pas September? Ya dikira Ricciardo bakal bagus gitu ya. Iya makanya gitu. Ngapa? Kalau janjinya tahun depan sekalian kayak next year ya, mungkin Liam nggak akan se-rush ini gitu sampai bicara kontrak nagih-nagih segala macam. Nah, ini macam Red Bullnya nih janjiinnya September guys. September dikit lagi habis kan. Berarti Red Bull juga lumayan takut kehilangan Liam ya. Iya. Takut kehilangan Liam ya. Of course. Padahal kalau melihat kursi-kursinya ini udah banyak yang terisi gitu. Pun misalnya Liam Lawson free agent, mau kemana? Liam Lawson mau kemana? Entah ke DTM lagi apa jadi reserve yang lain. Maksud gue Liam Lawson kalau dia free agent emang dia bisa masuk F1 gitu kalau nggak lewat jalur Red Bull, maksud gue gitu loh. Iya nggak sih? Nah itu nggak tahu. Susah sih. Sisa Sauber doang. Sauber masih mau Colapinto, Bottas. Iya. Bottas Bortoleto gitu. Jadi antrinya masih banyak banget gitu. Betul. Belum Porsche. Liam Lawson ya, itulah guys. Skillnya udah terbukti. Colapinto skillnya udah terbukti, tapi yang masuk duluan Antonelli itu. Tapi itu terbukti juga. Tapi itu terbukti juga. Antonelli benar. Ya, maksud gue sama-sama terbukti, tapi lucknya beda ya. Lucknya beda. Gitu. Antonelli juga lucknya beda. Gokil tuh. Susah ya untuk masuk F1 teman-teman. Antonelli itu anak emas sih. Sampai nggak perform, lihat aja anjir. Semoga ya gue sih berharap dia perform ya. Semoga bisa menjadi the next Verstappen atau the next Schumacher atau the next Hamilton lah. Pokoknya intinya bisa perform. Masalahnya untuk dia misalnya nih tahun depan misalnya Antonelli perform, masih ada Piastri, masih ada siapa? Boerman. Ya tapi mungkin Boerman agak di bawah lah mungkin karena Mercedes mobilnya ya Pak, beda. Ya, step by step. Ya Piastri lah. Mungkin lawan dia akan Piastri ya. Mungkin orang akan menyandingkan dia sama Piastri dan bahkan menyandingkan dia sama Russell juga sih. Jadi jelas. Russell kemarin gue baca di mana ya, Russell juga lagi diincer sama siapa ya? Red Bull. Red Bull ya? Red Bull. Ya. Russell diincer sama Red Bull. Ya udah tuker-tukeran aja tuh, Max taruh Mercedes gitu kan. Russell taruh Red Bull. Gue gak bayangin sih image-nya Russell tuh monster sama Mercedes cuy. Kayak aneh banget di Red Bull. Gue lebih kepingin lihat Leclerc di Red Bull dah. Tapi ya sekarang Red Bull jelek jadi nggak jadi deh gitu. Gak jadi ya. Boleh kata mundur boleh, ayo masuk sini. Gak jadi deh. Gak jadi bang. Kayaknya Leclerc mau pensiun di Ferrari deh kayaknya ya. But ya, we'll see. Bangga sih merah putih gue. Itu Ricciardo, Lawson, but ya kita akan tunggu ya ke depannya akan seperti apa. Sekali lagi mungkin gak banyak yang bisa kita bahas di video kali ini karena abis ini libur 3 bulan. Iya, 3 bulan. 3 minggu. Sorry. Anjay, gue balapan lagi kapan ya? Baru. Maaf, 3 minggu. Desember Januari ya kita balapan F1 lagi guys. Oktober, Desember. Terpeleset lidah guys ya, mohon maaf. Iya, gak apa-apa. Saking antusias. 3 minggu ya liburnya, saking jengkelnya gue ya. Karena lumayan lama. Sebulan guys. Terlalu lama coba. Ya. Jadi ini kayak autumn break gitu ya. Jadi kemarin summer break, sekarang autumn break. Jadi ya rame nih. Lumayan kosong. Semoga kita bisa mengisi-ngisi karena kita mau mengisi juga nggak ada berita teman-teman ya, nggak ada berita apapun yang bisa kita isi gitu. Jadi termasuk ini Singapura pun kita nggak banyak yang bisa kita bahas juga.
Penutupnya begini ya sebelum libur ya. Betul, karena penutup liburnya nggak ada greget-gregetnya gitu. Cuma gregetnya ya Norris mendekati Verstappen deh gitu doang. 52 poin, 52 poin tuh kalau skor yang kejar-kejaran masih lumayan jauh guys ya. Skor kejar-kejaran ya. Kalau itu 52 poin konstruktor deket, tapi masalahnya driver nih. Jadi apalagi yang dikejar nih Max nih gitu kan. Ya, tetap menurut gua Max bisa memaksimalkan poinnya ya intinya ya. Bahkan sampai detik ini Max masih memimpin loh dengan mobil masih yang segerobak itu bro. Udah 8 balapan tidak menang kan ya. 8. Kita Max cuma berharap ada Max ini udah ngambil penalti, pernah ada ngambil penalti nggak ya? Udah di Spa. Udah. Di Spa ya. Oh iya di Spa ya. Jadi ya udah berarti udah kelar. Harusnya udah nggak ada penalti lagi kayaknya. Kalau nggak jebol. Ya. Semoga jebol ya jelas tuh. Padahal Max Verstappen kemarin udah 1 DNF ya di Australia, tapi masih memimpin ya. Udah. Dan dia fun fact-nya adalah abis di Miami yang Lando menang, dia tuh mimpinnya 52 poin. Sampai Singapura baru kejar lagi nih, masih 52 poin juga. Masih 52 poin. Jauh bet. 52 poin. Jadi titik kejarnya baru pas Singapura baru kejar 52 poin lagi. Berapa balapan, coy? Wow. Jadi guys, ini sisa 6 balapan ya. Gua nggak tahu 52 poin makan. Ya menurut gua sih kalau dengan performa sekarang, gue yakin sih Norris bisa ngejar ya. Gue yakin Norris bisa ngejar. Gitu. Jadi ya gue pengennya bisa sih. Menang terus. Cuma ya. Ini sih, cuma kalau ngelihat mindsetnya Nopal, Norris nggak bisa ngejar sih kayaknya sih. Ya bet. Karena mungkin kita akan akhiri dengan sedikit prediksi aja. Kira-kira Norris bisa, intinya gini, Norris bisa Jordan nggak tahun ini? Udah gitu aja. Nah, menarik. Dari Regi. Bisa. Siap. Bisa. Gua pengen wajah baru. Apakah Jordan tahun ini akan Lando Norris? Dah itu aja. Nah, itu. Regi Arsanda. Apakah tahun ini? Iya, gua pengen Lando Norris Jordan intinya. Melihat wajah baru di dunia F1 yang jadi champion. Karena kita udah kalau kepingin malah Leclerc gua. Iya, cuma kan Norris kan. Baru juga mukanya kan. Nggak salah. Baru juga tuh. Cuma kan yang lebih possible di tahun ini kayaknya Norris deh. Udah itu aja sih, sesimpel itu. Kemarin yang udah nggak mungkin Jordan Perez karena poinnya udah masuk kali. Iya. Ya, atasnya pengen DNF semua kayaknya susah. Iya, masuk akalnya emang yang 7 depannya harus DNF semua. Iya, makanya. Gue pengen Norris aja udah sesimpel itu ya. Norris ya. Berarti Norris, Dims. Apakah Norris akan Jordan tahun ini? Gue nggak bisa bilang iya atau enggak, cuma by persen aja, 65%. Enggak. Harus lo ini namanya juga prediksi, Bro. Iya, yes or no. 65%. Yes or no question. Yes, 65%. Apa sih? Gak bisa gitu lah. Yes or no doang. Ya udah, kita anggap Dim yes ya. Iya. Bisa apa enggak? Yaudah yes, bisa aja bisa. Bukan bisa, ini akan Norris nggak Jordannya gitu. Bukan pertanyaan bisa atau enggak. Tadi yes apa no, berarti yes. Ya udah yes ya. Nopal. 65%. Sialan lu. Nopal nih yang menganggap Norris selama ini adalah driver overrated. Gimana menurut Nopal? Mampus loh, Pal. Karena kemarin di Monza Norris nggak bagus sebetulnya. Ya, tiba-tiba masih belum impress. Iya. Tiba-tiba di Singapura kenceng banget. Di Zandvoort kenceng, Monza jelek. Singapura kenceng. Aneh banget anjir. Nanti US jelek nih. Austin jelek. Masih naik turun. Jadi kayak aku masih belum percaya. Percaya dia bisa Jordan. Wah, ini. Jadi menurut lu judulnya masih Max Verstappen ya? Iya. Feeling gue tahun Verstappen. Kan 35 berarti enggak dong. Enggak bisa dong. Makin gak yakin juga. Gua jujur kepingin Norris yang Jordan, tapi feeling gua kayaknya masih Max. Entah kenapa. Ya mungkin ya ini namanya gue tebakan ya guys, bisa salah gitu. Jadi gue cuma feeling masih Max. Kayak maksudnya Max menang tipis gitu. Menurut gua. Iya. Kejar tapi tetap menang gitu ya. Kejar tapi tetap menang. Mungkin kayak under 10 points gitu skornya. Bakal seru sih musim ini. Wah, 7 poin ngomongin terus di Ungar tuh yakin gue. 7 poin.
Jadi kita akan lihat kalau misalnya nanti di akhir Max yang menang, kita akan ungkit-ungkit poin mana Norris yang harusnya bisa ngejar. Nah, itu. Apakah Hungary? Apakah Kanada? Monza. Apakah 1 poin Ricciardo kemarin di Singapura gitu kan? By the way, ngomongin 1 poin Vickers kemarin, kan of course protes dong McLaren. Weh, itu nggak boleh dong Vickers utak-atik apa tim Red Bull gitu. Terus kemarin ternyata mereka flightnya bareng anjir, satu pesawat. Udah prank lagi katanya. Udah ada prank lagi. Udah foto bareng. Iya. Udah foto bareng. Satu jet pribadi, Zack sama Horner. Zack sama Horner, lucu banget anjir. Jadi ya itu guys ya, mereka itu tetap walaupun bermusuhan tetap berteman guys ya. Rivalitas cuma di track doang. Betul. Enggak ada luar track. Cuma fansnya aja biasanya gitu yang betul, iya. Extraordinary gitu ya. Udah extraordinary, argumennya nggak masuk akal tanpa data. Siap dia. Ini di RS. Kekeh banget ini di RS. Marah-marah dia. Oke guys ya, thank you so much. Itu aja hari ini. Semoga enjoy your holiday, mini holiday bisa dibilang, mungkin ada mini DRS, ini mini holiday. Jadi iya betul. Mini DRS. Ya. Thank you so much. Semoga enjoy dengan obrolan kita, dan mungkin kalau ada yang miss silakan tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan ya, thank you so much. Enjoy holiday-nya. Kita akan ketemu lagi di GP Amerika. Jadi subuh teman-teman ya, udah Amerika, Meksiko, Brazil. 3 minggu berturut-turut kita akan nontonnya subuh ya. Paling enak cuma Brazil jam 12. Sisanya jam 3 dan jam 2 subuh. Jadi ya, begadang. Puas ya, hitung-hitung persiapan sahur menyaur kayaknya guys ya. Ya, latihan lagi aja. Ya kan, masih lama. Latihan. Enggak apa-apa latihan lah. Iya, enggak apa-apa latihan. Oke, thank you so much. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, bantu F1 Speed sekali lagi ke 100.000 subscriber, dan mampir mungkin ke channel kita ada di deskripsi semuanya. And ya, thank you so much for watching. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye.